Selama menjelajahi Albania, kami seperti mengikuti perjalanan sebuah negara yang terus berubah mengikuti zamannya. Selama hampir 5 abad negeri ini berada di bawah Kesultanan Ottoman. Setelah merdeka pada 1912, Albania memasuki masa kerajaan, lalu hidup di bawah rezim komunis Enver Hoxha yang pada 1967 menjadikannya negara ateis pertama di dunia. Setelah komunisme runtuh pada awal 1990-an, Albania membuka diri, bergabung dengan NATO pada 2009, dan kini terus berupaya menjadi anggota Uni Eropa. Di tengah perjalanan panjang itulah, Albania kembali mencuri perhatian dunia melalui sebuah langkah yang belum pernah dilakukan negara lain. Pada 11 September 2025, Perdana Menteri Edi Rama memperkenalkan Diela, sistem kecerdasan buatan yang diangkat sebagai Menteri Negara untuk Kecerdasan Buatan. Langkah ini menjadikan Albania sebagai negara pertama di dunia yang memberikan jabatan setingkat menteri kepada sebuah sistem AI. Nama Diela berarti matahari dalam bahasa Albania. Sosoknya divisualisasikan sebagai perempuan yang mengenakan pakaian adat tradisional Albania dari wilayah Zadrima. Namun Diela bukanlah robot yang duduk di ruang rapat kabinet. Ia adalah sistem kecerdasan buatan yang dikembangkan oleh Akashi, badan teknologi pemerintah Albania, bekerja sama dengan Microsoft menggunakan model bahasa dari OpenAI melalui platform Azure. Sebagai Menteri Negara untuk Kecerdasan Buatan, tugas utama Diela bukan membuat kebijakan politik ataupun menggantikan para menteri lainnya. Perannya difokuskan untuk membantu mengawasi proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, sektor yang selama ini paling rentan terhadap praktik korupsi. Pemerintah Albania berharap AI mampu membuat proses tender menjadi lebih transparan, objektif, dan efisien sebagai bagian dari reformasi menuju standar Uni Eropa. Perdana Menteri Edi Rama bahkan pernah berkata, Diela tidak pernah tidur, tidak perlu digaji, tidak punya kepentingan pribadi, bahkan tidak punya sepupu. Sebuah sindiran terhadap praktik nepotisme yang selama ini menjadi tantangan dalam birokrasi Albania. Namun kebijakan ini juga memunculkan perdebatan. Sejumlah pakar hukum menilai bahwa Undang-Undang Albania mengatur menteri harus merupakan seorang manusia, sehingga status hukum Diela masih menjadi perdebatan. Oposisi pun menganggap langkah tersebut lebih bersifat simbolis daripada perubahan nyata. Hingga hari ini, setiap rekomendasi yang dihasilkan Diela tetap harus mendapatkan persetujuan dari pejabat manusia. Terlepas dari pro dan kontranya, Albania menunjukkan keberanian untuk mencoba pendekatan baru dalam membangun tata kelola pemerintahan. Negeri yang pernah dikenal sebagai salah satu negara paling tertutup di Eropa, kini justru menjadi negara pertama yang membawa kecerdasan buatan ke tingkat kabinet. Perjalanan di Albania membuat kami menyadari bahwa sejarah sebuah bangsa tidak pernah berhenti. Dari benteng-benteng Ottoman, masa komunisme yang membatasi kebebasan, hingga era digital yang mulai memanfaatkan kecerdasan buatan, semuanya adalah bagian dari perjalanan panjang sebuah negara dalam mencari masa depannya. Namun, secanggih apapun teknologi yang diciptakan manusia, ia tetaplah sebuah alat. Kecerdasan buatan dapat membantu manusia mengambil keputusan, mempercepat pekerjaan, bahkan meningkatkan transparansi. Tetapi nilai kejujuran, amanah, dan keadilan tetap berasal dari hati manusia yang menggunakannya. Dan pada akhirnya, perjalanan ini kembali mengingatkan kami bahwa ilmu pengetahuan adalah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin maju teknologi yang diciptakan manusia, seharusnya semakin besar pula rasa syukur dan tanggung jawab kita dalam menggunakannya untuk kemaslahatan. Sebab hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha mengetahui segala sesuatu, sementara manusia hanyalah diberi sebagian kecil ilmu untuk mengelola amanah di muka bumi.